Smart Listener, mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Segera kami hadirkan Smart Syariah bersama masyarakat ekonomi syariah. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Smart Listeners di seluruh Indonesia di 8 kota radio Smart FM. Kembali saya Willy Darmawan menjumpai Anda dalam Smart Syariah. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Dan tentunya di hari ini 16 September Smart Listeners, ini merupakan momen yang sangat luar biasa, sangat spesial untuk umat Islam di seluruh dunia. Karena kita sama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di episode spesial pada malam hari ini, tentunya Smart Syariah akan membahas topik yang sangat menarik tentang meneladani Rasulullah dalam etika berbisnis. Bersama dengan Bapak Dr. Muhammad Bukhari Muslim, MA, pengurus pusat MES atau Dewan Syariah Nasional MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Gimana kabarnya, Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mas William. Mudah-mudahan Smart Listener juga sehat. Semangat di hari libur yaitu Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan di momen yang sangat spesial untuk kita ini dan penuh dengan makna, kami ajak Anda juga Smart Listeners untuk menyaksikan perbincangan pada malam hari ini di YouTube channel Smart FM, karena kita sedang live stream. Silakan untuk Anda semua, Anda boleh ke YouTube channel Smart FM karena kita sedang live streaming di sana. Baik, Ustadz, ini perbincangan malam hari ini menarik banget tentang meneladani Rasulullah dalam etika berbisnis. Apa saja sifat utama Rasulullah SAW yang relevan dalam etika berbisnis? Dan mungkin bagaimana sifat-sifat ini dapat diaplikasikan dalam bisnis modern. Silakan Ustadz sebagai pembuka. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Makasih Mas William. Semua listener yang dimuliakan oleh Allah yang berbahagia. Ini menarik tema di mana Maulid kita membicarakan tentang sifat Rasulullah terkait bisnis. Karena kita dunianya sudah dunia bisnis gitu ya, semuanya bisnis. Tapi kita ingin mengambil satu sisi, yaitu bagaimana Rasulullah berbisnis dengan cara yang hebat. Semua listener yang berbahagia, ada 4 sifat yang sangat terkenal yang dimiliki baginda Rasulullah SAW. Nah, nanti kita bisa belokkan, kita bisa fokuskan kepada kajian bisnis. Sebetulnya sifat ini sifat umum. Tapi kalau nanti kita, di bidang bisnis seperti ini sangat menarik. Pertama apa? Sifat Rasulullah dalam sifat Rasul yang umum itu adalah beliau adalah orang yang siddiq. Siddiq itu apa? Orang yang jujur. Orang yang amanah. Nah, ini katanya kalau kita ngomong bisnis, modal utama orang itu sukses dalam dunia bisnis adalah kejujuran. Orang kalau pengen punya banyak relasi, maka relasi itu akan percaya sama kita kalau kita punya sifat jujur. Tapi kalau kita sering bohong, sering menipu orang, terus mohon maaf nih, bikin stempel palsu, laporan keuangan palsu, maka itu udah nggak ada kejujuran. Sifat ini yang dimiliki baginda Rasulullah SAW yang paling utama, yaitu adalah kejujuran. Yang kedua apa? Amanah. Rasulullah SAW itu punya sifat amanah. Amanah itu apa? Kita, anggaplah misalnya kita karyawan. Kita dikasih amanah. Kita mengerjakan sesuatu. Kita dikasih proyek. Maka kita mengerjakan sebaik-baiknya, sesempurna mungkin. Itu namanya amanah. Ada orang percaya kepada kita. Misalnya dia memberikan uang agar kita berbisnis. Gitu ya, kita mengembangkan uang dia, maka kita harus menjadi orang yang amanah, orang yang bisa dipercaya bahwa kalau saya misalnya nih
ada orang naruh duit atau mau menyerahkan uang ke saya, orang percaya. Nah, ini yang dibutuhkan. Sampai ada istilahnya, istilahnya gini. Semua orang, siapapun dia, pasti membutuhkan orang yang amanah. Misalnya begini, Mas William. Sekawanan perampok tuh. Dia itu habis ngerampok, duitnya itu pasti akan ditaruh atau dititipkan kepada pihak yang amanah. Bayangin. Pak, mohon maaf nih, kan ini mungkar nih. Ini kemungkaran nih. Mungkar saja, maksiat saja, pelanggaran hukum saja, itu pasti mencari orang yang amanah. Itu yang kedua, yaitu pertama siddiq, kedua amanah, yang ketiga tabligh. Tabligh itu apa? Kalau dalam definisi tabligh itu menyampaikan. Rasulullah itu kalau barang hak pasti disampaikan. Kalau sederhana, kalau dalam bisnis nanti kita kembangkan berikutnya ya. Ini saya bisnisnya begini. Ini barangnya kalau jualan bagus, kualitasnya begini, maka harganya begini. Ini dia sampaikan. Atau sebaliknya, ini barangnya kurang bagus, saya jual segini. Nah, ini sebaliknya saat ini banyak orang tidak mau menyampaikan hal itu. Bahasa sederhananya, tidak ada keterbukaan. Yang ada adalah ditutup-tutupin. Kan gitu kan? Jadi siddiq, amanah, tabligh. Yang keempat adalah fatonah. Jadi yang fatonah itu apa? Cerdas. Saat ini, orang berbisnis itu harus memiliki kecerdasan. Maksudnya apa? Cari peluang-peluang yang hebat. Peluang-peluang yang besar sehingga bisnisnya bisa jalan. Cara berbisnis yang tidak ada pengembangan. Gitu ya. Dia tidak ada inovasi. Pasti akan ditinggalkan. Setuju. Misalnya nih, orang buka toko. Buka toko nih. Kemudian di pasar. Lalu dia tungguin aja. Mohon maaf, nggak ada fatonahnya, nggak cerdasnya, nggak pinter nawarin, nggak bikin hiasan yang bagus. Misalnya gitu. Itu nggak akan menarik, nggak fatonah dia. Tapi bukan, ingat, ini juga harus clear dengan jujur. Saya kasih contoh misalnya orang buka toko di marketplace. Misalnya gitu tuh. Lah, orang yang fatonah, orang yang cerdas, dia akan bikin sedemikian rupa sehingga orang kalau melihat di gambarnya itu menarik. Berbeda dengan misalnya hanya cukup, ya sudah, pasang aja, ditungguin, diem. Nggak pernah nawarin, nggak ada inovasi. Lah itu namanya nggak fatonah. 4 hal ini yang dimiliki baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Oke, baik. Sebagai pembuka luar biasa yang disampaikan oleh Ustadz Bukhari Muslim, dan kita masih tentunya dalam Smart Syariah, Smart Business. Ini hanya sesi awal. Anda masih bisa mengikuti sesi selanjutnya. Silakan Anda boleh ke YouTube channel Smart FM. Selain Anda mendengarkan kami di 8 kota radio Smart FM. Topik kita sekali lagi adalah meneladani Rasulullah dalam etika berbisnis. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia.
Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Syariah Smart Business. Topik kita di malam hari ini adalah meneladani Rasulullah dalam etika berbisnis bersama dengan Bapak Dr. Muhammad Bukhari Muslim MA, pengurus Pusat MES atau Dewan Syariah Nasional MUI. Baik, Pak Bukhari, kita membahas tadi sempat dikatakan bahwa Rasulullah SAW dikenal sangat amanah dalam berbisnis. Nah, gimana pentingnya menjaga amanah di tengah persaingan bisnis yang ketat saat ini? Yes, ini menarik kalau kita bicara amanah. Bicara amanah itu tidak mengenal ras, suku, agama. Rasulullah itu orangnya amanah. Diamanahi untuk berbisnis oleh Khadijah ketika itu. Beliau itu diamanahi berdagang oleh Khadijah radhiyallahu anha yang nanti akhirnya menjadi istri beliau. Nah, ini diamanahi nih. Kenapa diamanahin? Karena terlihat dia orang yang jujur. Sangat jujur beliau, nggak pernah ada nipu. Nah, diamanahin tuh. Saat ini kalau kita pengen menjadi orang yang sukses dalam berbisnis, maka ciptakan bahwa orang itu percaya sama kita. Saya kasih contoh. Kita saja, masing-masing kita nih Mas Philip, listener semuanya saya kira juga sama, kita punya uang. Misalnya punya uang, anggaplah 100.000 atau 100 juta. Kita mau, mohon maaf, kita taruh di bank misalnya. Pasti kita mencari bank yang kira-kira bisa dipercaya. Kita bisnis di pasar modal, pasti mencari daftar efek yang bisa dipercaya. Hal ini sebuah kemutlakan. Sehingga orang bisnis itu kalau tidak bisa dipercaya, pasti akan hancur bisnisnya. Pasti tidak akan dipercaya oleh siapapun. Kalau orang sudah tidak bisa dipercaya oleh orang lain, maka dia nggak punya akses. Bisnis itu adalah relasi. Relasi itu bisa terbangun kalau saling kepercayaan. Ada sebuah riwayat nih Mas William. Ini riwayat hadis ini diceritakan ketika Rasulullah sudah berada di Madinah. Sudah hijrah ke Madinah. Suatu ketika beliau ketemu teman bisnis lamanya ketika di Makkah. Ini luar biasa nih. Jadi kira-kira mungkin sudah puluhan tahun mungkin ya, atau mungkin 3 tahun lebih lah. Pokoknya udah lama gitu ya. Mungkin sampai 30 tahun kan, mungkin 10 atau berapa tahun. Dulu Rasulullah itu kan terkenal seorang bisnismen. Betul. Ya kan? Sekarang kita pengen menilik. Rasul itu bisnis sama siapa saja sih? Nah, ternyata Rasulullah itu punya rekanan bisnis seorang Yahudi. Non-Muslim ketika itu. Tidak seakidah, tidak seiman. Itu saking hebatnya berarti, sederhananya, orang non-Muslim itu percaya kepada baginda Rasulullah SAW. Padahal bisa jadi akidahnya beda. Imannya beda. Berarti ini yang dipercaya. Saya kasih contoh yang kedua.
dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah itu pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Digadaikan. Nah, ini hubungannya begini. Loh, kan tidak mungkin orang kalau tidak percaya akan menerima gadaian. Gitu ya. Untuk mengambil manfaat. Misalnya utang. Kan gitu. Jaminannya ini. Nah, ini hubungannya dengan orang Yahudi. Ini berarti apa? Rasulullah itu dipercaya karena beliau amanah. Gitu ya. Nah, kita juga begitu. Dalam berbisnis di bidang apapun. Di lembaga keuangan syariah. Di lembaga perekonomian syariah. Atau lembaga bisnis apapun. Maka kunci utamanya adalah kita harus bisa dipercaya. Kalau sudah kita bisa dipercaya amanah, pasti nanti berentet. Orang akan banyak datang, pelanggan akan datang, kan gitu nih. Iya. Sekarang misalnya yang online tuh marketplace, ketika misalnya ya banyak barangnya itu bagus, beli sesuai waktu dia janji ini 1 hari nyampe. Ternyata bener 1 hari nyampe tuh. Semua pelanggannya akan komentar, bener 1 hari nyampe. Betul. Kan dia janjiin tuh. Iya. Barang sehari nyampe. Nyampe tuh. Lah itu namanya amanah. Hmm. Jangan sampai apa yang kita omongkan, apa yang kita tulis dalam bisnis itu ternyata kita tidak jalankan. Itu namanya tidak amanah. Tidak sesuai ya. Betul. Nah, ini yang Oke. dibutuhkan saat ini. Kenapa bisnis kita lemah di antaranya? Mungkin kita tidak amanah. Setuju dengan yang disampaikan Pak Kiai pada malam hari ini. Nah, ini yang ingin saya tanya ini menarik nih, soal kejujuran. Ini kan menjadi prinsip utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbisnis. Di zaman modern ini tantangan banyak banget gitu ya. Kemudian juga mungkin ada hal yang kaitannya dengan korupsi juga. Ini bagaimana nih Ustadz memandang kaitannya berbisnis dengan kejujuran? Yes. Ini menarik nih. Kita sering mendapatkan, tadi saya contoh, kita beli barang melalui marketplace. Barang kita pesan, tahu-tahu nyampe barang yang kita terima di rumah, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita pesan. Bisa jadi misalnya warnanya nggak sama. Barangnya rusak. Saya berapa kali dapat tuh, Ustadz. Kalau rusak malah parah. Ini warnanya mungkin sama. Warnanya yang misalnya merah tapi warnanya agak aneh gitu misalnya. Ini namanya nggak jujur. Itu nggak jujur tuh. Yang menarik lagi misalnya ada orang jualan barang bekas. Anggaplah misalnya motor bekas atau mobil bekas. Second gitu ya. Itu mobilnya sudah dikasih banyak stiker. Misalnya gitu kan ya. Ditutup-tutupin, dikasih stiker yang indah. Ternyata di balik stiker itu banyak misalnya ya, udah pada baret, pada rusak. Itu namanya nggak jujur. Nah, tidak jujur dalam bisnis itu, kalau dalam perdagangan, pertama, bisa jadi nggak jujur dari aspek kualitas. Jadi katanya bagus, tapi tadi rusak. Yang kedua dari aspek kuantitas. Beli 1 kodi isinya 100, tetapi ternyata cuma 90. Misalnya nih yang sering saya ditanya itu Mas William. Misalnya catering, pernikahan. Orang mau pesen catering karena ada hajatan pernikahan. Tamu yang diundang berapa? 1.500 misalnya. Pesenlah ke cateringnya. Tapi yang dibikinin tidak 1.500. Tetapi mungkin dikurangi 50 atau dikurangin 1, dikurangin 2. Nggak jujur. Nggak ada. Saya bilang, sampai orang beda agama pun kejujuran itu sebuah kunci utama kesuksesan bisnis. Sehingga kita sering menemukan kalau orang itu sering nanti tidak jujur dalam bisnis, pasti bisnisnya tidak jalan, bahkan bisa kolab, bisa tutup. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau itu terkenal apa? Kalau dagang,
Kalau barangnya bagus, dibilang bagus. Hmm. Kalau barangnya kualitasnya kurang, dibilang ini kurang. Jangan sampai misalnya ada pedagang buah itu Mas William, sering tuh kita dapetin tuh, di atasnya bagus, tapi di bawahnya tidak bagus. Nah, ini namanya nggak jujur namanya. Nanti timbangannya dikurangin lagi. Oke. Itu tuh. Itu padahal di Quran tuh wailul lil mutaffifin. Neraka wel orang yang mutaffifin. Mutaffifin itu alladzina idza talu 'alan nasi yastaufun. Jadi orang mutaffifin itu gini, kalau kita beli barang pakai timbangan, minta diangetin, ditambahin. Tapi giliran kita yang nimbang dikurangin. Nah itu nggak benar. Oke. Gitu ya. Yes. Saya pernah tuh Ustadz beli buah ya, waktu itu stroberi kalau nggak salah di daerah Lembang ya. Itu kayaknya di atas tuh kayak penuh banget ya. Taunya di bawahnya tuh ada diisi kardus. Nggak jujur. Nggak jujur. Itu kuncinya nggak jujur. Taunya isinya sedikit banget, diganjel sama kardus. Yes, itu karena nggak jujur. Padahal Rasulullah SAW itu mengajarkan kejujuran. Kenapa? Akibatnya adalah kalau orang bisnis tidak jujur, nanti seolah-olah dia bohong. Kalau bohong itu ada gharar. Tadi misalnya buah atasnya bagus, bawahnya sudah pada mulai busuk misalnya. Itu kan bohong. Itu adalah konsekuensinya atau resikonya atau akibatnya. Rezeki yang dia terima mungkin laku hari itu. Tapi rezekinya nggak berkah. Selain nggak berkah, pasti Mas William kapok. Kalau nanti lewat sono, nggak bakal lagi saya beli di situ. Mesti begitu. Betul. Karena tidak Ya, jujur. bisa memutus rezeki berikutnya ya, yang Yes. harus saya mungkin kalau lewat situ bisa beli lagi atau rekomendasikan lagi tempat tersebut, ya akhirnya jadi kapok semua listeners. Ini jadi pelajaran penting ya di momen yang tentunya di hari ini semua listeners untuk Anda semua. Kami ajak Anda juga untuk bergabung di YouTube channel Smart FM. Dan Anda yang mendengarkan kami di hari libur ini di 8 kota radio Smart FM, Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Syariah. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Syariah. Tidak terasa sudah masuk sesi ketiga, Smart Listeners. Kalau ngobrol dengan Ustadz Bohori Muslim ini nggak kerasa waktunya. Kayaknya langsung dapat ilmu-ilmunya di malam hari ini ya. Dan ini jadi pelajaran penting karena kita perlu meneladani Rasulullah dalam etika berbisnis. Termasuk juga dalam kita yang kerja di kantor, karyawan, itu kan juga ada resiko-resiko, misalnya godaan ketidakjujuran, kemudian hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Nah, kalau kita membahas juga soal fatona, Ustadz, saya pernah mendengar istilah fatona. Mungkin Smart Listeners bisa dikasih gambaran nggak sih? Fatona itu apa sih, Ustadz? Yes. Tadi di awal saya kasih pengantar. Fatonah itu dalam bahasa Arab, bahasa kitanya cerdas. Orang yang kalau mau bisnis sukses harus cerdas. Apa maksudnya cerdas? Misalnya, orang kalau membuka bisnis harus punya planning, rencana, tujuan. Jangan asal aja nih. Dah, saya pengen misalnya buka warung bakso. Misalnya gitu tuh. Padahal di sebelahnya sudah ada bakso sama es. Dan namanya nggak cerdas dia. Nah itu namanya asal adalah. Pakai dalilnya begini Mas William. Kan rezeki dari Allah. Begitu tuh. Dalilnya kan kita wajib usaha. Iya, usaha tapi pakai kecerdasan. Kecerdasan itu pakai planning, perencanaan. Kayak gitu tuh. Kemudian tujuannya apa ini? Kita mau bisnis di mana? Misalnya situasi, lokasi sajalah. Kita misalnya di Jakarta, di kota nih. Kira-kira bisnis apa yang dibutuhkan oleh orang sehingga nanti usaha kita ini adalah diminatin. Itu sebuah kecerdasan. Yang kedua nih, selain perencanaan, kemudian nanti tujuan, tidak kalah pentingnya apa? Bagaimana kita ini mengiklankan. Apa ya namanya? Pandai membuat inovasi-inovasi gitu. Kita iklankan di mana? Misalnya kita buka warung, hanya bikin spanduk di depan rumah. Saat ini orang harus pindah. Semuanya sudah digital. Nah, ini juga butuh fatona, kecerdasan. Kemudian misalnya orang sekarang berpikir, orang nggak mau datang ke mall, nggak mau datang kemana. Oh iya, kita siapkan bagaimana kurir. Sehingga ternyata sekarang bisnis kurir luar biasa. Itu karena apa? Kecerdasan. Kalau orang tidak punya inovasi seperti itu, luar biasa pasti ketinggalan. Yang ketiga nih, apalagi barang. Ini juga harus cerdas. Misalnya sama-sama kita beli keripik singkong. Misalnya begitu. Kita kalau jualan keripik singkong cuma hanya dibungkus plastik, Mas William, orang itu paling malas beli. Tapi ketika sudah dibungkus yang bagus, kemudian ada mereknya, cakep gitu, orang tertarik kan? Ya itu namanya bukan bohong, bukan. Tetapi bagaimana berinovasi sehingga orang itu menarik. Kita fair tulis jujur. Kita jujur tuh, ditulis ini keripik singkong. Tapi itu tuh loh, mohon maaf, kalau diplastikin aja yang biasa transparan, orang juga kalian coba kita aja pergi ke misalnya supermarket atau apapun gitu ya, mesti nyarinya yang begitu. Itu namanya kecerdasan. Ada lagi caranya juga, bagaimana menawarkan sesuatu yang barang itu sama, tetapi ternyata cara menawarkannya berbeda. Itu adalah sebuah kecerdasan. Orang berbisnis, kalau kita hanya konvensional, hanya mengandalkan pokoknya pasrah, nggak akan maju. Betul. Nah ini yang disebut harus ada inovasi, harus ada perkembangan, mengikuti perkembangan, jangan udahlah pasrah saja ikutin, nggak akan maju. Ya. Kita saja misalnya nih Mas William, mobil terus berkembang. Itu kan, kita sekarang pakai online. Semua nanti pakai digital. Kalau kita nggak ikut kecerdasan, subhanallah, pasti nggak akan kelewat.
Ini yang perlu kita tiru dari Rasulullah SAW, yaitu fatona. Bagaimana beliau itu cerdas. Itu Mhm. Ya, nah kita juga tentunya belajar banyak ya dari sifat Rasulullah SAW yang selalu adil dan menjaga keseimbangan, smart listeners. Nah, kalau kita mengambil gitu ya inspirasi dari beliau, terutama dalam menjaga keseimbangan antara keuntungan pribadi dan kesejahteraan sosial. Menarik nih, gimana pendapatnya Ustadz Bukhori? Ini keuntungan pribadi kadang-kadang ada juga nih misalnya pebisnis, dia nggak mikirin bahwa untung yang diambil itu bisa bisa juga sampai melebihi dari yang ya itu ya bisa sampai 100% gitu atau gimana nih Ustadz? yes, ini menarik. Jadi kalau dipikirkan begini, orang itu bisnis atau dagang atau usaha atau apapun, tujuannya itu adalah untuk mencari keuntungan, Betul. ya kan? Memang syariah itu membolehkan Mhm. kita harus cari keuntungan dan itu sah. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diamanahin berdagang oleh Khadijah, Mhm. itu kan untuk apa? Mencari keuntungan kan? Keuntungan itu siapa? Untuk pribadi. Nah, yang paling utama di agama yang dicontohkan bagi Rasulullah itu jangan sampai Anda itu mencari keuntungan pribadi tapi mengorbankan orang lain. Hmm. Gak ada nilai-nilai sosial. Sampai ada sebuah hadis. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda begini. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Rahimallah itu Allah akan memberi rahmat, memberi rizki yang berlimpah, memberi kebahagiaan, ketenangan, dirahmatin bagi siapa? Orang yang kalau berdagang itu samhan. Samhan itu bahasanya nggak kasar, nggak Hmm. baik hati. Berarti ini sosial nih. Ada orang itu jadi nyaman, gitu. Ida ishtara wa ida ba'a wa ida iqtada. Dia beli nyaman, pembeli bagus. Ini namanya sosial. Kemudian kalau dia jadi pedagang, pedagang yang bagus, namanya sosial. Bayar utang dengan cara yang bagus juga. Hmm. Ini yang manfaatnya begini. Di sisi lain orang nyari untung. Tapi ketika perilaku kita dalam berbisnis itu bagus, adalah akhlak mulia, sopan santun, penuh tegur sapa. Orang beli seandainya mahal tadi, yang katanya sampai berlipat-lipat gitu ya. Itu gara-gara pelayanannya, sosial masa bagus, itu jadi nggak sakit. Nah, ini yang diperlukan nih. Di sisi lain, aspek mencari keuntungan tetap terpelihara tanpa menyakiti orang lain. Ini dari ketika bisnis. Ada lagi yang kedua yang kita tidak bisa tinggalkan adalah, ingat, kalau kita bisnis sukses, juga harus bisa menolong orang lain juga sukses. Oke. Nah, bagaimana caranya? Misalnya kita berdagang, dia itu beli barang kita itu kita jamin, kita ajarin bagaimana caranya sehingga dia beli itu nggak kecewa. Hmm. Kalau misalnya kita adalah misalnya grosir, orang yang menjual barang-barang yang membeli dari kita tidak akan kecewa. Hmm. Sehingga gini lah, keuntungan pribadi juga untung orang lain. Oke. Yang ketiga adalah jangan lupa kalau kita, ini yang diajarkan Rasulullah, setiap rezeki kita itu ada bagian orang lain. Ada orang-orang yang nggak bisa usaha, maka disitulah banyak ada sosial, Hmm. ada mungkin sedekah, ada Betul. mungkin pembagian. Karena apa? Sekali lagi, ada di kitab-kitabnya, di bukunya Adam Smith misalnya, The Wealth of Nation. Beliau mengutip, menceritakan dulu abad-abad Rasulullah SAW itu atau kejayaan perdagangan dunia itu dikuasai oleh orang Arab yang Hmm. dipimpin oleh Muhammad. Adam Smith ngomong begitu dan ke tradisinya, dia sebutnya tradisinya.
tradisinya orang Arab tuh kalau dagang nanti makan ngumpul. Iya, betul. Sosial itu. Ngumpul bareng, nanti bareng saling komunikasi, bertukar pikiran. Bagaimana bisnisnya, mencontoh bisnisnya. Ini yang perlu kita tiru. Jadi tidak hanya pokoknya saya untung, orang lain nggak peduli. Ini tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mhm. Jadi dalam hal bisnis itu ya kita sama-sama merasa nyaman dan sama-sama merasa untung gitu ya. Mungkin kita sebagai seorang pembeli misalnya itu merasa ya banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan juga gitu. Artinya untuk Anda semua para pelaku usaha, para pelaku bisnis, para pedagang online yang di e-commerce saat ini sangat menjamur, ini pentingnya kita meneladani Rasulullah SAW. Kita juga sering melihat gitu ya, ada beberapa mungkin pebisnis atau pedagang itu tidak terbuka, Ustadz. Nah, misalnya nggak jujur gitu, bahwa barang ini sebetulnya kualitasnya ada kekurangan misalnya. Nah, ini apakah kita harus bagaimana yang kaitannya dengan teladan Rasulullah SAW, Ustadz? Yes. Nah, ini menarik nih. Saat ini bisnis itu, kalau orang berbisnis, dia tidak jujur, tidak mengikuti apa yang, ini khususnya orang Islam, tidak mengikuti bagaimana Rasulullah berdagang, pasti nggak akan jalan. Kita melihat, atau minimal saya melihat, orang-orang itu sukses dalam berdagang, berbisnis, karena prinsip-prinsip yang dijalankan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijalankan. Misalnya begini nih, Mas William, kalau orang bohong misalnya, Rasulullah itu membangun sinergi. Sinergi itu adalah komunikasi semua pihak, membangun jaringan. Sehingga kalau udah jaringannya kuat semuanya, orang akan percaya. Sehingga ada sebuah hadis yang tadi saya suntil di awal, saya terusin. Dulu Rasulullah pernah bekerja sama, bersinergi. Kalau bahasa fikih muamalatnya bermusyarakah, misalnya gitu. Berkonsinasi gitu. Itu dengan orang Yahudi. Lalu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu kembali dengan orang Yahudi tersebut, apa yang disampaikan baginda Rasulullah? Teman lama. Sampai dalam hadis ini, anta syariki fil jahiliyah. Rasul mengatakan, ini teman lama nih, zaman dulu nih, zaman jahiliyah nih. Akhir-akhir gitu lah. Ini candaannya begitu tuh, zaman dulu nih. Apa cirinya? Lah ini cirinya nih, yang tadi yang perlu kita ini, biar kita jujur, biar kita tidak suka menipu. Ini yang diucapkan Rasulullah. Anta syariki fil jahiliyah. Kamu adalah teman terbaik dalam bisnis ketika dulu jahiliyah. Sifatnya apa? La tudarini wa la tumarini. Bisnis kalau kita punya banyak relasi, jangan malah sering mendebat. Jangan sering malah menyalahkan. Enggak. Kita itu bekerja sama, membangun bersama, bikin kolaborasi bersama. Ya. Sehingga begini, kalau ada barang-barang kita yang tadi Mas William bilang kitanya gak bagus lah, atau apalah kan gitu nih, diingetin. Nah diingetin nih kolaborasi namanya. Barang kamu tuh nih, kayaknya perlu diperbaikin di sini. Ini yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak apa? Tidak ada saling curiga, saling menjatuhkan, saling menipu, atau saling apa ya? Nggak ada. Semuanya apa? La tudari ini wala tumari ini. Nggak saling mendebat, mengolok-ngolok, gitu. Ada sebuah tradisi yang dilaknat oleh baginda Rasulullah SAW gini dulu. Ini bisa jadi kita ini sekarang di marketplace misalnya. Itu apa? Ada orang pedagang toko misalnya itu bikin penawaran palsu. Penawaran palsunya begini, seolah-olah toko ini banyak sekali pembelinya dan komentarnya bagus semua. Padahal pembeli dan komentator ini dia beli juga. Paham ya? Artinya nggak benar. Dan ini terjadi saat ini ketika dulu zaman Nabi juga sudah ada dan itu dilaknat oleh baginda Rasulullah SAW. Jangan sampai kita bikin hal-hal ketidakjujuran tadi, gitu. Seolah-olah toko kita ini banyak
apa namanya, Pelanggan. pelanggan. Padahal banyak pelanggannya itu beli Oke. atau pesen. Mas William bilang dong di toko saya, gitu. Mas Oke. William toko saya dong. Nah, Masya Allah, lah ini nggak benar. Itu namanya menipu, nggak ada kejujuran. Itu jangan. Jangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membolehkan hal itu. Atau kita sering sekarang namanya penawaran palsu. Review Ah, palsu nih ya, terutama yang di e-commerce, yes. atau mungkin kita meminta saudara kita atau teman kita tulis dong yang bagus tentang toko kita atau makanan kita, padahal dia nggak pernah nyobain makanan kita misalnya. Itu nggak boleh ya, semua listeners ya, karena itu tidak jujur. Dan masih ada sesi terakhir, Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Syariah. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Syariah dan kita masih ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Dr. Muhammad Bukhari Muslim MA, pengurus Pusat MES atau Dewan Syariah Nasional MUI, dan untuk Anda yang mendengarkan kami di 8 kota radio Smart FM di malam hari ini, selamat mendengarkan. Dan topik kita sekali lagi adalah meneladani Rasulullah dalam etika berbisnis. Banyak ilmu yang bisa kita petik di malam hari ini, dan ini menjadi pelajaran untuk kita, para pelaku bisnis, UMKM, dimanapun Anda berada, bahkan ini juga bisa kita ambil ilmunya untuk kita yang bekerja sebagai staf, pegawai, dimanapun kita berada. Nah, Ustadz, ini kalau membahas soal etika bisnis, Rasulullah dapat membantu dan juga membangun ekosistem bisnis yang lebih adil dan inklusif. Nah, kalau di Indonesia kan, itu kan ada UMKM gitu ya, yang menjadi tulang punggung perekonomian. Ini gimana sih Ustadz kaitannya dengan etika bisnis Rasulullah yang dapat membantu dan membangun ekosistem bisnis yang lebih adil dan inklusif? Yes, ini pertanyaan bagus nih. Kalau kita membaca riwayat-riwayat di dalam kitab-kitab tarikh, bagaimana Rasulullah berdagang, itu menurut saya unik. Rasulullah itu anggaplah sederhananya, justru lebih dekat dengan anggaplah ekonomi ke bawah. UMKM kalau bahasa kitanya sekarang. Tetapi sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu adalah orang bisnismen semua. Ada kita mengenal namanya Abdurrahman bin Auf. Itu seorang saudagar yang luar biasa dahsyat. Gitu ya. Nah,
kalau kita baca riwayatnya, misalnya ini ada sahabat Rasulullah SAW ya, bisnis apa beliau? Itu anehnya, anggaplah bisnisnya adalah jual beli onta. Mhm. Tetapi beliau itu ngambil untungnya tidak dari jual beli ontanya. Oh, oke. Dari mana? Dari tambang. Kan onta itu dari iketannya lah, mungkin dulu nggak ada tambang. Mhm. Jadi dari iketan yang untuk megang onta itu kan ada iketannya untuk memegangin ontanya kan ya. Mhm, mhm. Justru begini, ontanya misalnya harganya sesuai dia belanja. Anggaplah saya nggak tahu berapa harga onta, misalnya 50 juta atau 20 juta gitu ya. Mhm. Dijual sama. Tapi tambangnya ini yang dijual. Pertanyaan itu gini, loh tambang itu kan hal yang kecil kan? Betul. Ini kan wilayah-wilayah, mohon maaf nih, mungkin UMKM bisa. Gitu. Nah, tetapi dengan tambang ini dia ngambil keuntungan margin yang kira-kira tipis, gitu ya, kecil, tapi sudah dapat untung. Tapi omsetnya yang ditingkatkan. Nah, ini saya kira perlu kita tiru untuk UMKM di Indonesia. Mhm. Tadi kita udah bilang nih, kemasannya Rasulullah kita harus cerdas. Jangan sampai ala kadarnya. Gitu ya. Lalu harganya jangan ngambil yang banyak-banyak juga nih. Gitu, yang tadi misalnya jangan sampai nyekik. Sehingga orang dengan kualitas bagus, kemasan yang bagus, harganya juga miring. Itu insya Allah dari aspek UMKM akan jalan. Ya. Dari aspek pembelinya juga akan senang. Oh iya ya, hasil UMKM kita itu bagus-bagus, harganya juga miring. Mhm. Nah, ini yang kita harus ciptakan. Lalu yang tidak kalah yang tadi Mas William bilang, itu dari aset kita jangan sampai eksklusif. Kita Mhm. harus inklusif. Inklusif itu apa? Menerjang siapapun. Kita masuk ke Oke. dunia manapun. Siapapun senang sama kita. Siapapun butuh barang kita. Ini namanya adalah inklusif. Jangan sampai kita justru membatasi diri. Ini adalah bisnis. Muamalah itu pada prinsipnya dibolehkan karena ini adalah bisnis. Mhm. Al aslu fil muamalat al ibahah. Pada dasarnya bisnis itu dibolehkan kecuali yang dilarang. Yang dilarang itu riba, horor, nipu, Ya. maisir, judi. Ya itu kalau nggak ada siapapun. Makanya kita bersifatnya adalah inklusif. UMKM kita harus kita dorong ke sana. Kita meniru sahabat-sahabat tadi, gitu. Rasulullah buktinya dengan Yahudi, dia ke Pegadaian, bahasanya Mhm. Pegadaian. Kan orang-orang kecil. Ah, ini yang disebut bagaimana kita di sisi lain sangat peduli dengan, mohon maaf ya, pedagang-pedagang kaya. Kan Mhm. itu yang udah besar, nggak boleh didolimin. Mereka punya hak. Orang kecil juga dipikirkan. Ini namanya adil. Sehingga sederhananya adalah kita berdagang, kalau kita orang misalnya saudagar besar, jangan sampai menggerus orang miskin. Betul, setuju. Orang miskin juga begitu, tidak boleh semena-mena karena miskin terus dia seenaknya sendiri gitu. Nggak bisa juga. Mhm. Ini adalah keseimbangan. Itu yang saya kira Keseimbangan. diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa teladan dari Rasulullah SAW ya, smart listeners. Dan sebagai closing statement, Ustadz, di malam hari ini, karena kita waktunya sangat terbatas, namun untuk Anda semua yang terlewatkan, itu jangan khawatir, smart listeners, karena perbincangan kita di malam hari tersimpan rapi di YouTube channel Smart FM, di mana Anda bisa mempelajari, menyaksikan ulang ya perbincangan di malam hari ini. Nah, Ustadz, sebagai closing statement di era modern yang penuh tantangan saat ini, apa harapan tentunya bagi pengusaha juga gitu ya, dalam menerapkan etika bisnis sesuai ajaran Rasulullah SAW, dan tentunya bagaimana nilai-nilai ini bisa membantu meraih kesuksesan yang berkah dan berkelanjutan. Untuk yang baru mulai bisnis juga, atau mungkin sudah berjalan bisnisnya, apa tips atau mungkin teladan poin yang disampaikan oleh Ustadz pada malam hari ini? Baik, ini sebagai ringkasan. Kunci utama
kesuksesan dalam berbisnis, berdagang, berusaha, mencari rezeki adalah kejujuran. Kita karyawan nyari uang, jujur. Kita berdagang melalui marketplace, buka toko, jujur. Kita menjadi orang-orang besar, jujur. Jangan menipu. Produknya adalah misalnya sebetulnya murah, dijual mahal. Itu adalah nggak jujur. Walaupun ambil untung itu dibolehkan, tetapi ada nilai-nilai nilai kemanusiaan, ada nilai kejujuran. Kalau etika yang paling top yaitu jujur dimanapun itu dijalankan, di pasar, di mall, di kantor, di pegawai, di perjalanan, insya Allah semuanya akan indah. Karena disebut siddiq. Ini yang satu aja. Mungkin kita nggak cerdas. Mungkin kita belum amanah, misalnya begitu. Kita mungkin belum fatonah. Kita belum tapi kita harus siddiq. Kita harus jujur. Kuncinya itu. Dimanapun. Kita jadi pedagang, pedaganglah yang jujur. Jadi pembeli, pembelilah yang jujur. Jadilah nasabah bank, nasabah yang jujur. Jadilah misalnya punya bank, punyalah bank yang jujur. Semuanya jujur. Etika utama selain yang lain. Tapi ini yang saya kira modal utama sehingga Rasulullah SAW itu pertama kali dulu sebelum beliau diutus menjadi Rasulullah SAW adalah ciri khasnya orang pedagang yang jujur. Tadi buktinya beliau diminta oleh Khadijah untuk membawa dagangannya. Kenapa? Dia ini orang yang terkenal sangat jujur. Ini kuncinya. Mungkin yang lain banyak. Tetapi dengan kejujuran, insya Allah akan hal-hal yang merusak itu akan hilang. Kepercayaan itu akan ada kalau orang itu jujur. Betul. Di negara manapun, orang bisnis besar, kecil sekalipun, sekali dia bohong, pasti akan kolek. Pasti akan hilang keberkahan. Mudah-mudahan kita bisa meniru baginda Rasulullah SAW berbisnis, yaitu kunci utamanya adalah kejujuran. Betul, kunci utama adalah kejujuran, smart listeners. Dan ini menjadi satu poin penting yang bisa kita petik dari perbincangan di malam hari ini ya. Dan kejujuran, kemudian juga fatonah, ya, ini dan amanah, ini menjadi poin-poin yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam menjalankan bisnis. Semoga bisnis kita penuh keberkahan, apapun bisnis yang kita jalankan dan Anda jalankan, dan kita bisa meneladani Rasulullah dalam etika berbisnis. Terima kasih banyak Ustadz Bukhori atas waktunya. Sama-sama, makasih Mas William. Dan Smarters, Anda yang terlewatkan perbincangan Smart Syariah pada malam hari ini, sekali lagi kami ingatkan Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM. Demikian Smart Syariah, episode spesial Maulid Nabi Muhammad SAW. Akhirnya saya Willy Darmawan beserta dengan Ustadz Bukhori mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Anda baru saja menyimak program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.